Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan paparkan koneksi antar materi modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurdianto dari SMA Negeri Karangpandan, calon guru penggerak angkatan 9. Kita akan mulai dari pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, terkait dengan kucing. Kucing ini merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana goals memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Kuci. Adapun prinsip kucing ada 3. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan, hubungan antara dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan. Kemudian proses kreatif, suatu proses di mana seseorang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan pemikiran inovasi untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang ada. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, yaitu mengembangkan kemampuan atau kapasitas seseorang seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, terkait dengan kompetensi inti coach, ada 3, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Present atau kehadiran penuh ini merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing, atau di dalam kucing disebut sebagai kucing present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kemudian yang kedua terkait dengan mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bapak Ibu, arti dari mengajukan pertanyaan berbobot ini merupakan pertanyaan yang diajukan seseorang coach diharapkan mampu menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong kucing untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dari kompetensi. Pada mengajukan pertanyaan berbobot, bisa menggunakan metode rasa. Apa itu rasa? Receive, appreciate, summarize, dan ask. Kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu guru yang hebat. Receive, menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan kucing. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. Kemudian, appreciate, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan kucing. Kemudian S, summarize. Saat kucing selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Dan perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan oleh kucing. Kemudian ask, coach, mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan apa yang didengar dan hasil dari rangkuman. Bapak Ibu guru yang hebat, adapun alur tirta yang biasa digunakan oleh coach, di antaranya adalah tujuan,
identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan ini merupakan tahap awal di mana kedua pihak, Kulz dan Kuci, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Dan idealnya, tujuan ini datang dari Kuci itu sendiri. Kemudian I, identifikasi. Kulz melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Setelah identifikasi, maka langkah berikutnya adalah rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Bapak Ibu guru yang hebat, berikutnya adalah tahap-tahap supervisi. Yang pertama adalah pra-observasi perencanaan, kemudian observasi pelaksanaan, dan pasca observasi tindak lanjut. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu guru yang hebat. Pada saat pra-observasi ataupun perencanaan, ini berisi persiapan dan perencanaan supervise. Tahap ini meliputi identifikasi tujuan, kemudian penentuan peserta, dan penjadwalan waktu ataupun tempatnya. Tahap yang kedua adalah observasi pelaksanaan. Tahap ini meliputi pengamatan langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja guru, tenaga pendidik dalam mengajar atau memberikan bimbingan kepada murid. Tahap yang ketiga adalah pasca observasi tindak lanjut. Tahap ini meliputi analisis dan penilaian terhadap kinerja guru ataupun tenaga pendidik berdasarkan hasil pengamatan dan kriteria yang telah ditentukan, serta penentuan tindakan yang harus dilakukan oleh guru ataupun tenaga pendidik untuk meningkatkan kinerjanya, serta perencanaan evaluasi kembali untuk memastikan efektivitas dari tindakan yang dilakukan. Kemudian, hal yang kedua, terkait dengan pemikiran reflektif, terkait dengan pengalaman belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, pengalaman ataupun materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Tentunya, pengalaman ataupun materi pembelajaran yang saya peroleh selama proses belajar kucing. Di antaranya adalah terkait dengan kucing sebagai upaya untuk memfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis dalam memfasilitasi peningkatan atau performa kerja pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Kemudian emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Kemudian, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Kemudian, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Baik, selanjutnya, analisis untuk mengimplementasi dalam konteks CGP, calon guru penggerak, yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Kemudian,
Apa yang harus dilakukan jika seorang kucing merasa tidak nyaman atau tidak cocok dengan gaya kucing yang dilakukan oleh coach? Selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pengalaman masa lalu, kemudian penerapan di masa mendatang. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP, yaitu International Coach Federation atau ICF. Ini merupakan organisasi global yang didedikasikan untuk mempromosikan standar etika, kualitas, dan profesionalisme di dalam dunia kucing. Kemudian ICF ini menetapkan 11 standar core competitions bagi coach untuk membantu kucing mencapai hasil yang diinginkan. Di antaranya adalah mengembangkan hubungan yang saling percaya antara coach dan kucing, menetapkan tujuan dan sasaran, menggunakan pertanyaan yang efektif, mengembangkan rencana tindakan, membantu kucing mengevaluasi kemajuan mereka. Kemudian memperkuat keterampilan dan sumber daya kucing, meningkatkan kesadaran kucing tentang diri mereka sendiri, menyediakan umpan balik, dan mengakui dan menghormati perbedaan kultural dan kepercayaan pada kucing. Kemudian menjaga kerahasiaan kucing dan menjaga etika yang tinggi, mengembangkan dan memperbarui keterampilan kucing mereka melalui pelatihan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Bapak Ibu, demikianlah tadi koneksi materi pada modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Semoga bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.